teman-teman, suara Juventini ya yang berada dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia, mungkin di seluruh dunia kali ya ada suara Juventini. Kita hadir lagi sama temen gue, para fans Juve yang keren-keren, yang terkenal nih. Gua doang yang nggak terkenal, kayaknya narasumbernya yang terkenal semua nih. Nanti kita bisa kenalan. Kali ini diskusinya pokoknya yang lagi happening, lagi heboh dan lagi ngeselin. Tapi sebelum kita ngomongin diskusinya, kita kenalan dulu. Nama gue Jeki dari Jakarta Timur. Gue akan memandu diskusi kali ini. Dan kita kenalan dulu kali ya, dari yang jersey kuning deh, yang paling ngejreng nih. Harusnya jersey merah nih kan, gue ngisi pacai. Masih Patri. Halo, gue Andar Sofyan, Dari, Juventini Tangerang Selatan. oke, dari Tangsel. Oke, yang jersey home. Halo semua, nama gue Ali, Hmm. event ini dari Jakarta Selatan. Jakarta Selatan juga. Oke, yang pakai kacamata terakhir nggak pakai jersey. Sama nih, kita nggak pakai jersey nih. Iya, kaos biasa aja ya. Halo, nama gua Pondra dari Juventini Depok ya. Oke, dari Juventini Lengkap Depok. nih ya. Ya, Bang Lengkap. Ondra, Bang Andar kayaknya spesialis materi berat-berat kayaknya. Materinya selalu ada kasus, selalu materi berat-berat. Nah, nanti juga ditambah jadi Ali. Kali ini, Ali waktu itu pernah gabung juga di Suara Juventini, pernah ngobrol. Cuman kali ini materinya agak berat juga nih, agak serius juga nih, agak serius. Ya, yang teman-teman tahu pasti kita mau ngomongin tentang plusvalenza, sebuah kasus yang menyebabkan heboh di seluruh dunia di persepak bolaan, yang ngomongin bukan hanya Juventini, yang ngomongin semua orang, mau itu fans Liga Inggris, mau fans ya macam-macam lah responnya. Ya rata-rata sih jelekin ya. Tapi ada juga yang respon kok bisa nggak adil. Kebagi dua lah. Ada yang ngerasa, ada yang ngerespon wah nggak fair juga buat Juventus. Ada yang ngerasa masih aja gitu kan. Udah 2023 skandal-skandalan gitu kan. Nah, tapi di dunia maya atau di dunia sosmed opini itu beredar di dua sisi ya. Nah, tapi sebelum gue pengen ngomongin kepada teman-teman di sini, gue pengen ngasih tahu dulu bagi yang penyimak Suara Juventini ini, diskusi kita itu terbagi dari beberapa poin ya. Tema diskusi kita kali ini adalah Why Always Juve? Ya, atau kalau gue istilahkan dengan sederhana adalah kenapa hanya Juve? Atau kenapa selalu Juve? Kenapa nggak yang lain kalau ada skandal-skandal? Nah, poin pertama yang akan kita omongin bersama teman-teman adalah apa nih masalah keputusan pengadilan ini. Kedua adalah ada nggak sih klub-klub lain yang punya kasus serupa kayak kita dan bagaimana mereka nasibnya. Ketiga adalah feedbacknya Juve apa nih ketika kena masalah ini. Nah, poin keempat yang kita bicarakan lagi sama teman-teman adalah setelah habis Fluvalenza ini adalah apa nih peluang dan tantangan Juventus menghadapi ini semua? Apakah makin lebih baik ataukah tertati-tati? Ya, kita mau diskusikan. Yang kelima adalah pemain, legend, dan para fans responnya seperti apa sih ngeliat masalah ini? Nah, terus yang keenam adalah dalam situasi seperti ini ternyata masih ada pergantian struktur. Mungkin nanti kita akan bicarakan apa pergantian struktur yang ada dalam tubuh Juventus. Yang terakhir mungkin sedikitlah pertandingan Juventus Atlanta. Oke, ready nih teman-teman ya. Ondra, Ali, Anda? Ini. Ready ya. Ya, Oke, Dari kita siap. langsung ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah tentang keputusan pengadilan. Sudah sangat jelas, sudah banyak informasinya adalah yang paling terlihat adalah kita dikurangi 15 poin. Padahal berita ini sebelum 15 poin yang gua tahu kurangnya 9 poin. Koreksi kalau gua salah. Bener nggak? Sebelum sebelum ada berita tiba-tiba jeger 15 poin, setahu gua ya, beritanya yang keluar adalah Juventus akan dikurangin 9 poin. Nah, tiba-tiba kalau di waktu kita pagi ya, tiba-tiba 15 poin. Hawanya udah kayak 2006 nih. Waduh, ada apa ini kok tiba-tiba 15 poin. Terus bukan hanya Juventus, jelas ya. Karena di sini adalah tentang laporan keuangan, sangat jelas yang bertanggung jawab terhadap perihal laporan itu dikenai hukuman seperti Agnelli dikenakan 16 bulan, tidak boleh bersinggungan dengan bola atau hanya Juventus doang ya kalau kayak gini. Ya nanti teman-teman ini deh ada 16 bulan Agnelli, ada 20 bulan Paratisi yang paling besar, 12 bulan Nedved dan 10 bulan Cherubini dan serta banyak lagi manajemen yang lain yang mungkin namanya kurang familiar di kita. Nah, bagaimana melihat teman-teman? Pertanyaannya adalah gini, ini kan hukuman ya,
Berarti kan sebelum hukuman, berarti ada sebuah masalah. Nah, pertanyaan gue ke Andar, ke Paundra sama nih ke Ali. Kalau ini sebuah hukuman, apakah benar Juventus bersalah di posisi ini? Nah, gimana Andar menurut Anda? Kan Well, tanpa karena kan nggak mungkin lo dihukum kalau lo nggak bersalah. Jadi menurut lo Juventus bersalah nggak sih? Jadi sebelum kita ngomongin hukuman, apakah Juventus bersalah menurut lo, Andar? menurut gue sih apa ya, soal soal Valenza ini ada loophole sih. Jadi yang mungkin secara rules mungkin nggak tertulis gitu. Jadi memang debatable. Tapi memang ada beberapa transaksi yang kita pun sebagai seorang Juventini kayak, masa sih dia harganya segitu? Masa sih kayak misalnya Arthur dan Pjanic misalnya, Hmm. itu kan kita beli mahal banget. Terus Arthur tuh basically bisa dibilang nggak pernah main buat kita gitu, yang kayak gitu-gitulah. Nah itu memang membuat sebuah tanda tanya yang akhirnya membuka pintu investigasi sih sebenarnya itu. Jadi ya sebenarnya in a way emang cari penyakit sendiri sih gitu. Udah memang Iya, Juventus iya, ini kan iya. selalu kayak cari-cari salahnya Iya, gitu. iya, iya, iya. Terus somehow kita cari masalahnya, dan in a way memang Juventus mengakui kita punya isu gitu. Makanya terjadi em, laporan keuangan kita juga, akhirnya kesana kan, laporan keuangan kita juga tidak wajar sampai terjadi board mundur semua. Bahkan ya memang November itu in a way ya, November itu ketika board mundur semua, keputusan kemarin itu kan sebenarnya 11 orang yang kena hukuman. Jadi the whole board itu semuanya 11 tuh kena semua gitu. Dan itu berlaku sekarang di Italia doang. Hmm. Tapi FIGC mau masukin itu, ngajuin itu berlakunya di UEFA juga. Oke. Setahu gue sih. Jadi gue tangkap sebentar ya, kita bermain di pinggir jurang juga sebenarnya, main api Betul, juga. betul. Main di pinggir jurang juga Menurut gue sebenarnya main kita api ya. ya. Main Nah, api juga ya. Oke Li, gue ke lu Li. Ya memang sebermasalah ini ketika kita mendapatkan hukuman seperti ini. Apakah memang sebesar ini masalahnya sehingga kita mendapatkan hukuman yang kita tahu sebelum kita mengomentari hukumannya? Hmm. Kalau menurut gue gini, ini kan problem yang ada di UK ini kan kita bisa bilang problem ekonomi ya, masalah ekonomi ya. Jadi kalau mau kita kasih istilah mungkin economical frauds, di mana kita bermain dengan nilai transfer dan juga alur pembukuan perusahaan terlebih lagi Juve kan perusahaan yang Go public. bergerak di go public ya, jadi pasti Hmm. kan wajib melaporkan. Tapi yang bikin gua heran, jadi sebenarnya gini, ini kan keputusannya malam-malam nih. Ketika Hmm. gue pagi-pagi bangun ngelihat respon pertama gue tuh kayak apa sih? Nah gitu tuh. Hmm. Karena ini kasusnya kasus ekonomi, tapi kok jatuhnya sanksinya sporting sanctions. Hmm. Pemotongan poin itu kan sebenarnya eh, kaitannya sama sama ke olahraga gitu loh, bukan Hmm. ke ekonomi. Jadi eh, keputusan yang diambil FIGC ini kayak menurut gue kayak berlebihan, blown out of proportions. Kalau menurut gue jatuhnya kayak gitu. Hmm. Ya, 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 ya. Jadi lebay ya, lebay ya. Ya, Lebay ya. dan kita belum menyinggung karena ini masalah transfer. Transfer kan nggak mungkin antara satu klub aja nih. Ya, Nah, ya, ya. kita belum menyinggung ke arah sana. Makanya buat gue ketika ketika ngelihat hukumannya aja kok kayak berlebihan ya kayak gitu. Oke, jadi ini satu poin dari lo, ya ini sangat nggak masuk akal dan berlebihan, kok bisa-bisa eh, apa pelanggaran di atas kertas bisa jadi pelanggaran di atas lapangan gitu ya. Mm-mm. Pemotongan poin kan soalnya kan. Iya. Oke, oke. Nah, Indra, eh lu nge-tweet bilang apa katanya alasannya aja dari FSGC baru nanti dicari. Iya. Iya, 10 hari lagi ya, 10 hari lagi Itu baru Sekali lagi keluar. kita tunggu. itu lagi yang paling aneh Itu kan. makanya gue undang lo ke sini. Maksudnya, oh iya bener juga gitu. Gue baca-baca, iya alasannya apa gitu loh. Kok bisa-bisanya hukumannya keluar dulu, alasannya nanti. Nah, apa yang lo lihat ketika lo nge-tweet seperti itu, Indra? Yang gue lihat ini memang sebuah kejanggalan gitu, keanehan. Seperti layaknya kita kembali di tahun 2006 dulu kan. Hmm. Kita tiba-tiba ada bukti baru, Calciopoli, percakapan telepon keluar, jebret, 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 tahu-tahu hukuman poin, degradasi. Hmm. Jadi kayak kejar setoran supaya sebelum musim dimulai Juve harus dikena hukuman dulu gitu. Nah, Hmm. sekarang pun gue melihatnya gitu. Jadi ini kan juga proses yang
dua kali ya, plus Valenza yang pertama udah dibebasin bulan April, terus kemudian jaksa penuntut jaksanya Turin buka bukti baru lagi, nemuin bukti-bukti baru yang katanya ada buku hitam Paratici segala macem lah, dan akhirnya itu yang dijadikan dasar kan. Nah tiba-tiba ya hanya dalam waktu beberapa bulan gitu kan, cepat banget, ya udah langsung diputuskan gitu aja gitu. Dan ini yang kita bingung gitu, alasannya apa gitu kan, alasannya ini apa nih, dicari-cari nggak ada gitu, nggak ada alasan, malah tulisannya ya alasannya baru keluar 10 hari lagi gitu kan. Ini kok jadi aneh ya, apakah FIGC masih mikirin alasannya dulu atau gimana. Jadi kalau gue ngeliat kayak seolah-olah ini kayak ya memang dari awal tuh memang Juventus yang diincar gitu. Dan kenapa harus Juventus doang gitu kan, padahal kan sebelumnya udah ada Napoli, ada beberapa 11 tim yang lain kan kalau nggak salah tuh yang dicurigai. Tapi ketika 11-11-nya kita semua bebas, terus ketika bukti barunya muncul lagi, kenapa Juve doang yang dikejar gitu. Nah, ketika sekarang publik menekan, kan ini kan sebenarnya ada tekanan dari publik. Iya benar. Ya, setelah banyak Juve, pengacara di Itali menanyakan, bertanya-tanya, akhirnya baru mulai bergerak kan. Prosecutor akan ngecek Napoli dan juga AC Milan, AS Roma juga akan terseret. Jadi seolah-olah ini memang kok ya memang incaran awalnya itu Juventus gitu. Nah, entah apa yang ada di balik niat apa di balik itu yang kita nggak tahu, nggak pernah tahu gitu kan. Oke. Nah, gue nonton YouTube-nya Romeo Agresti, salah satu jurnalis yang sering memberitakan Juventus dan termasuk validasi. Dia mengatakan di kasus ini ada tendensi politik. Maksudnya kayaknya ada kepentingan yang besar gitu. Kenapa Juventus dihukum? Nah, kalau misalkan memang ada tendensi politik, memangnya Juventus ini salah apa gitu sehingga kok dikasusin lagi gitu loh. Bukankah dulu 2006 mungkin ya menurut gue ya, kalau sesama lapak Itali kan ada Berlusconi di Milan, ada Moratti. Ini mungkin budaya mereka sangat keras lah antar mafia lah. Katakanlah begitu di 2006. Sedangkan kita di tahun-tahun segini atau berapa tahun belakangan, Milan aja bukan pemilik Italia lagi kan gitu. Inter aja juga udah bukan pemilik Italia lagi gitu loh. Ya masih kan baru Napoli, Lazio. Maksudnya gua nggak ngelihatnya itu juga sekuat kliennya Agnelli. Kalaupun ada tendensi politik, apa yang ingin dikejar dari hukuman ini sebenarnya gitu loh? Apa sih Dar kalau yang lu lihat? Nah, ini pertanyaannya juga sama ke sebenarnya obvious kan. Balik lagi emang kita main di pinggir jurang. Ketika lo ngeluncurin Super League, European Super League itu umurnya tuh cuma berapa? 24 jam, 48 jam. Ya pas klub Liga Inggrisnya cabut udah batal semua ya. Ketika kita ngelempar Super League ya itu emang it's a political action gitu. Itu nembak FIGC, nembak UEFA, nembak FIFA gitu. Dan kalau sekarang mereka kasih serangan balik, ya gue rasa jadi kayak ada kesempatan gitu ya. Ya mau nggak mau karena ya kita bisa lihat akhirnya kan Super League itu nggak berlangsung lama. Ternyata Andrea Agnelli begitu waktu dia ngelempar itu dia nggak sekuat itu juga, didukung sama Elkan, dan akhirnya kan kejadian sekarang dia bukan cuma mundur dari Juventus, dia mundur juga dari BOD-nya Exor. Basically jadi bapak-bapak pengangguran megang saham aja gitu sekarang. Iya. Itu kan satu sign bahwa ya secara politik dia ya harus mundur gitu. Dan ya balik lagi emang di antara apa ya, Andrea Agnelli dengan 19 trofinya it's sesuatu yang nggak bisa kita tidak bisa kita nggak anggap gitu. Tapi ya nggak bisa kita nihilkan lah ya. Ya itu legasinya, tapi endingnya tuh ya dia ngebunuh Juve somehow. Chaos istilahnya kan chaos ini kan. Dan dia kan emang ya akhirnya dia mundur sendiri dan ya nggak punya backup gitu, mundur dari mana-mana, mundur dari Juve, mundur dari Exor, ya udah. Dan ya sekarang yang nanggung ya Juventusnya gitu. Oke. Ya, jadi lu balik lagi ya, karena kita bermain di jurang, bermain api, jadi ada kesempatan buat orang yang mungkin konotasinya benci Juve, ya udah sikat gitu ya. Ya makanya faktanya kan tembakan ini berasal dari FIGC. FIGC kan semua tahu di bawah UEFA. Ya. Oke, Pak Undra, lu melihatnya sama nggak seperti Andar bahwa tendensi politiknya sebenarnya ada di Superliga, atau mungkin lu punya analisa lain gitu tentang tendensi politik ini? Karena ini ngomong jurnalis yang memang biasa membawakan Juventus loh. Kalau lu buka lagi YouTube-nya Romeo Agresti, memang dia bilang tensi politik ini gitu loh. Jadi udah bukan masalah lu laporan keuangan terus dilaporin, ini kayaknya emang udah masalah politik. Dan
Lu sendiri melihat apakah fair hukumannya? Gimana Pak Undra? Ya, sama sih gue basically. Gue juga sebenarnya juga nggak terlalu paham ya bagaimana pemetaan politik di Italia saat ini tuh gimana. Karena kan ya tetap bagaimanapun Fiat sebagai salah satu perusahaan yang besar di Italia. Kemudian juga ya kekuatannya, powernya AC Milan dan Inter Milan sekarang udah berkurang kan. Kalau dulu kita tahu bahwa Berlusconi ya jadi PM-nya AC Milan, Presiden Milan sekaligus PM Italia. Terus keluarga Moratti juga sangat kaya tajir ya, bos Iya. minyak gitu. Jadi kayak Arifin Panigoro Keluarga kalau di Moratti sini. itu sama kayak Glenn Agnelli, Indra. Dia dari atasnya udah Turun Perda temurun. terus, Inter Nah, terus. Irfan Manigoro, Terus dia. Pak Undra. Bos minyak maksudnya di sini. Iya. Mirip-mirip kan seolah-olah gitu. Jadi ya pastilah di antara pengusaha-pengusaha ini ya dan termasuk juga ada beberapa tokoh politik di sini kan pasti mereka juga akan saling bersaing. Nah, kebetulan gua ketika Berlusconi keluar lalu Moratti keluar ya Agnelli lah yang masih ada gitu kan. Nah, gua nggak tahu apakah ini mungkin maksudnya Agresti adalah ingin menyingkirkan klannya si Agnelli, I don't know. Mungkin aja begitu ya. Tapi gua kayaknya mungkin lebih setuju ke Mas Andar tadi gitu. Bisa jadi ya memang ini Dari tembakannya UEFA, tendensi dari politik. UEFA gitu, tendensi dari UEFA karena ya kita terlalu liar gitu. Agnelli itu melakukan terlalu, kalau gua ngeliatnya gini, Agnelli ini anak muda masih junior belum tahu apa-apa tapi lu udah berusaha untuk mengubah sistem gitu kan. Ya Iya. dimusuhin lah pasti kan. Sama kayak lu karyawan baru masuk ke PNS gitu kan, departemen kementerian Hehehe. apapun tiba-tiba lu pengen ngapus-ngapusin korupsi lah inilah segala macam, ngubah anggaran ya habis lah lu Ini disikat. bukan pengalaman lo kan? Enggak, dengar cerita gitu kan. Dengar cerita kan seolah-olah gitu. Iya. Seolah-olah. Oke, Li. Ya, tadi teman-teman udah ceritakan bahwa ya memang kita meraba-raba tendensi politiknya apa. Tapi ya sangat clear banget ini ada tendensi politik. Kenapa? Orang alasan FIGC-nya aja belum ada. Kok tiba-tiba dihukumnya seberat ini? Lu ngelihatnya gimana, Li? Setuju sih sebenarnya sama apa yang tadi dibilang Bang Andar ya. Mungkin ini memang tendensi politiknya lebih kayak ke ya ketika ketika lo membuat suatu kesalahan dalam kasus ini Agnelli gitu ya. Itu kan ya kayak tadi main di pinggir jurang, lawan-lawan lo pasti bakal bisa nyerang nyerang balik dan memang yang kita tahu selama ini kan memang Agnelli memang pengen pada dasarnya dia pengen memang ngebuat sepak bola Italia itu bisa bersaing lagi kan di Eropa. Karena kalau kita lihat kan market caps Italia sama Ya, Inggris jauh. atau Spanyol kan jauh banget. Makanya dia ngide pakai Super League. Ya, pasti banyak yang nggak suka di situ. Um, tapi di satu sisi lain, gue juga ngelihatnya gini. Kalau ini memang nanti kasus ini berkembang, sekarang kan masih di Italia nih. Hmm. Kan mulai banyak selentingan juga UEFA bakal minta Oh Juve iya. untuk di-ban di kompetisi Eropa beberapa musim ke depan. Kalau ini memang benar-benar sampai ke blowout ke arah Eropa, feeling gue bakal banyak yang keseret. Nah, buat gue menarik nih untuk dilihat perkembangannya kayak gimana ya. Semoga kita pastinya berharap semua yang terbaik buat Juve ya. Tapi melihat tendensi ke sana tuh ada. Oke, ya. Ya memang agak-agak hawa-hawanya 2006 tapi ini ya berbeda gitu ya. Jadi Ya, betul. jadi ya gue juga agak mengerikan juga ngelihat isu-isu bahwa kita akan di-ban nggak bisa di Eropa 3 tahun ya. Nanti kita lihat lah. Kita nggak mau bahas yang menjadi isu, kita bahas apa yang udah terjadi dulu aja. Tapi pertanyaan tertutup hanya bisa dijawab singkat aja. Hukuman ini fair atau nggak fair, Pondra? Selama gue masih belum melihat alasannya dari VGC, menurut gue nggak fair gitu. Nggak fair ya. Nggak fair. Oke, Li, fair atau nggak fair? Selama tim lain tidak ada yang Kurangin diusut poin. juga ya gue nggak usah dikurangin poin deh, at least karena ini melibatkan transfer nggak cuma satu tim, pasti kan tim lain juga ada yang melakukan hal serupa. Selama hukumannya masih berat cuma satu sisi ya buat gue nggak akan fair. Oke. Dar, gimana Dar? Ini Well, fair nggak? nggak Nggak fair, fair ya? makanya gue setuju sama Juventus. Ini nggak fair dan kita bakal banting. Oke, ya. Oke, itu aja tentang satu permasalahan. Tadi teman-teman udah bilang kita memang main api satu sisi. Mungkin ada tendensi dari politik yang di luar yang kita mungkin ngeraba-raba. Karena jelas sekali ya FSGC belum ada alasan tiba-tiba hukumannya sungguh berat. Berat loh. Kita ngumpulin poin nggak gampang loh. Pemain-pemain kita berjuang mati-matian tiba-tiba dikurangin 15 poin. Itu sungguh berat. Belum lagi para manajemen yang
masih bercimpung seperti Cherubini aja kan masih di Juventus, ternyata juga dapat hukuman. Nah ini berat buat Juventus. Jadi sama gue juga nggak fair. Oke, kita lanjut karena ini nggak fair. Kenapa bisa jadi kita bisa bilang nggak fair? Seperti yang tadi Ali bilang, ternyata bukan hanya Juventus yang pernah punya permasalahan seperti ini. Ada Parma waktu itu yang waktu itu tidak membayar gaji. Dia juga dikurangin poin. Ada Inter, tapi tidak ada permasalahan apa-apa, tidak dikurangin poin. Terus ada Chievo juga, ada ya macam-macam lah. Terus ada kemungkinan seperti Caldara, Bonucci yang ini di Milan kayaknya ya waktu transaksi di Milan. Nah, bagaimana lu melihat bahwa tadi kan Ali bilang bahwa transfer ini bersinggungan sama tim-tim lain dan harusnya ini juga menjadi masalah dong buat tim lain. Begitu nggak sih kira-kira, Paundra? Eh, Kalau masalah yang pertama itu kan masalah plus Valenza yang dimana ketika di April kemarin kan kita dibebaskan semua seluruh tim yang 11 tim itu yang dianggap Hmm. terlibat itu kan dibebaskan dengan alasan karena jak penyelidik itu susah menentukan nilainya gitu. Hmm. Karena bahkan mereka dapetin sumbernya itu dari Transfermarkt katanya kan, Hmm. value pemain. Nah, ketika yang kedua ini yang gue analisis adalah kesalahannya ada di pencatatan keuangannya gitu. Jadi plus Valenza nggak masalah, tapi bagaimana lo mencatatkan keuntungannya, mencatatkan transaksinya itu dicatat dengan benar atau enggak. Nah, yang dituduhkan ke Juventus sekarang kan itu lo nyatetnya nggak benar gitu, pemalsuan keuangan dan segala macam. Nah, ini yang sebenarnya gue penasaran, bagaimana dengan Napoli, bagaimana dengan Empoli, Sampdoria, AC Milan, Milan dan Inter kan juga pernah kena di tahun 2008 kan, kasusnya mirip juga serupa, tapi nggak ada hukuman apa-apa. Nah, apakah mereka bebas karena ternyata pencatatan keuangannya ternyata benar, atau ya saat itu belum 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 melek kayak sekarang gitu kan, bisa jadi gitu. Nah, ini yang sebenarnya yang ingin gue penasaran adalah ya harusnya semua diselidiki gitu ya, semua semua tim yang tadi tim-tim yang bersinggungan termasuk ya Napoli itu udah harus banget karena Osimhen kan besar sekali dan itu Iya, janggal. Osimhen. Bagaimana pencatatan keuangannya gitu. Kalau misalnya ternyata Juve dianggap salah pencatatan keuangan, ya kita lihat Napoli bagaimana pembukuannya gitu. Cuman ya sayangnya kan memang Juve kan perusahaan terbuka ya, perusahaan publik. Jadi memang ya lebih ketat lagi. Tapi perusahaan-perusahaan yang lain, tim-tim yang lain kan mereka perusahaan tertutup, private company semua. Nah ini yang dari gue concernnya mungkin lebih ke situ ya. Hmm. Oke, jadi sebenarnya permasalahan ini pernah dialami sama tim-tim lain, cuman ya mereka tidak pernah mendapatkan hukuman yang sama dengan Juventus, kan gitu ya Yes, intinya. betul, betul. Oke, oke. Ya Nah, kan kalau eh, kalau misalnya apa namanya pembelaannya Milanisti dan Interisti kan selalu begitu gitu. Oh kita waktu itu bebas karena ya yang dilihat kan pencatatan keuangannya benar atau enggak gitu kan. oke. Nah, Li, apakah ini yang tim-tim lain itu juga nantinya akan bernasib dengan Juventus, prediksi lo, atau sebenarnya hanya akan Juventus aja ini, Mali? Gimana, Li? Iya, memang kalau dari sekarang sih kelihatannya tendensinya hanya ke Juventus ya. Tapi kan ya karena eh, dorongan dari berbagai pihak juga kan, makanya kita per dari dari mulai kemarin kita udah dengar berita kalau eh, banyak eh, banyak yang minta kalau tim-tim lain juga diselidiki. Nah, kita 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 nanti lihat perkembangannya seperti apa. Tapi kalau feeling gue sih eh, karena semua melakukan, Iya, karena jadi kan ya. tadi kan kita bilangnya kalau fair, yang lain harus juga gitu dong, bener kan? Ya, tapi ketika dilihat ada kemungkinan juga karena semua melakukan, oh oke, feeling gue Juve akan menang banding. Karena daripada lo motongin nilai semua tim, kayak gitu loh, kebayang nggak? Iya, memang chaos, Serie A chaos pasti. Chaos, makanya Lo ini chaos nilai banget. nilai jual marketnya Serie A jatuh, jatuh, Mm-mm. skandal kan jatuhnya Kan kan? udah berapa 500.000 orang apa cancel subscription di Iya. Dazen sama Sky Sports kan per hari ini katanya. Nah, ini domino efeknya bisa gila sih sebenarnya. Hmm. Iya, jadi kayaknya sih memang FIGC kayaknya salah langkah nih ya. Kalau Juventus ya, Dan kalau kalau gue Juventus. bilangnya gini itu kayak ini kayak mereka kayak pengen cari panggung gitu loh. Ya cari Oh, panggung. Nah, ketemu nih, tapi ya kalau ngelihat langkahnya mereka kayak gini jatuhnya malah makin nanti ya bisa makin runyam, makin runyam. runyam. Ya karena kalau kita butuh keadilan ya udah yang lain kurangin poin kan jatuhnya jadi skandal Serie A. Iya.
Skandal Liganya mau Serie A. di-stop kan nggak mungkin juga kan. Iya gitu loh. Mungkin itu kali yang dimaksud tendensi politik agresti ya. Ada beberapa pihak yang ingin cari panggung gitu. Ya, Mungkin ya, aja kan di peta perpolitikan Italia sana gitu. ya. Sama lah kayak di sini kan gitu kan. Oke, gua ke Andar. Dar, gimana nih Yes. Dar? Lu melihatnya tim lain juga mengalami masalah yang sama. Apakah lu ada informasi tambahan mengenai situasi yang dialamin tim lain? Apakah itu menjadi sebuah keadilan nggak buat Juve? Kalau kalau yang lain juga ikut sama-sama minus, ya Serie A taruhannya Serie A. Ataukah nanti Juventusnya yang menang banding? Karena nanti di slide berikutnya kita ngomongin feedback Juve melawan ini. Tapi kita ngomongin sekitarnya Juventus lah tentang masalah kasus ini. Well, first of all, ini tuh kasus pertamanya Juventus yang masuk trial ya, yang masuk persidangan. Kita bakal punya soal Prisma, soal salary maneuver itu satu lagi, sama satu lagi Konsop tuh ya, konsop belum satu juga. lagi tuh yang konsop. Nah, kalau dua itu ada hasilnya mungkin nanti bakal masuk ke UEFA juga kan, masuk ke FFP juga. Gue melihatnya em, ini tuh apa ya? Keputusan ini tuh ngeganggu konsentrasi Juventus buat fokus di hal yang lebih penting sebenarnya. Oh iya jelas. Which is soal salary maneuver karena itu agak parah. Maksudnya kayaknya bukti-buktinya tuh lumayan lumayan banyak gitu. Termasuk juga CR, CR kena juga di bawah. TR dan semua lah apa gaji dibayar di bawah meja itu kan bisa masuk ke teks bisa kemana-mana lagi. Dan itu persoalan yang lebih besar yang sebenarnya Juventusnya harusnya hari ini tuh fokus di sana gitu, bukan fokus di saat ini gitu. Iya. Jadi gue punya kekhawatiran ini tuh emang dibikin buat ngeganggu konsentrasi Juventus supaya Juventusnya tuh nggak fokus di Prisma itu gitu. Oh, Karena iya. sebenarnya apa yang kejadian di 2006 um, Juventus itu kan nggak sempat bela diri karena terlalu cepat gitu. Kalau lo nonton Black and White Story um, dokumenter Juventus, si Andrea tuh bilang mereka itu nggak sempat ngerespon karena dakwaannya tuh setinggi, pokoknya dia bilangnya tuh gini gitu. Jadi mereka tuh nggak sempat baca, dibikin sangat sibuk dengan dakwaan yang nyeleneh macam-macam sehingga nggak sempat bela diri gitu. Nah itu yang gue khawatir, itu yang kejadian juga sekarang gitu. Ini kan receh banget nih sebenarnya. Bisa jadi sebenarnya kayak nanti kita, karena ini panjang, jadi kayak ini kan 10 hari keluar hasil alasan. Terus kita punya 30 hari buat banding. Hasil banding keluar 30 hari lagi. Kalau ditolak, kita masuk lagi ke arbitrase. Dan itu 30 hari juga. At the same time kita punya ini juga Prisma, punya gini-gini loh yang lebih serem gitu buat gue dibanding ini gitu. Kalau cuma 15 poin tuh menurut gue kayak Juventus bisa lah ngejar lagi kalau 15 poin doang gitu istilahnya. Tapi kalau yang soal Prisma, soal apa itu bisa jadi lebih berat gitu. Kalau misalnya sampai ya hukumannya bisa lebih berat. Oke, mungkin biar teman-teman tahu Prisma ini berarti satu persidangan yang berkaitan dengan gaji pemain gitu ya? Dengan gaji pemain, dengan pemalsuan laporan keuangan. Oke. Kalau konsop itu adalah mengenai laporan keuangan yang go public kan? Misinform kalau itu masuknya. Oke. Jadi kita tuh banyak ada sivil, ada persidangan sivil, ada yang kriminal, ada yang finance. Ya. PR banyak. Karena ngeri juga tuh yang waktu yang CR yang gue baca informasinya ya, koreksi kalau gue salah. Jadi waktu zaman corona supaya kerugian kita tidak tercatat lebih banyak, jadi bayar gaji CR tidak dicatat. Tapi ngegaji CR jalan terus. Jadi ada 4 bulan itu dianggap nggak bayar gaji padahal dibayar. Ya gitu, itu yang nggak akan jadi iya, dan itu nggak cuma CR gitu. Jadi banyak main lain yang ketika mereka diinterview wajar sih kalau banyak fans yang kayak nyalahin pemain kayak harusnya lo belain Juventus dong. Ya tapi kalau lo bocah 20 tahun dipanggil pengadilan ditanya gitu. Ya, polos aja jawabnya. Pasti polos aja kan gitu. Lo terima gaji nggak waktu itu gitu. Pasti kan kayak ya lo kalau ngerasain di BAP gitu-gitu kan pasti bocah gitu main bola doang taunya terus tiba-tiba di BAP dia akan jujur aja terima gaji gitu kan. Iya sih. Karena masalahnya kalau itu dicatat kerugian Juve pasti akan lebih besar secara pencatatan kan. Betul. Bertambah lagi kerugiannya. Oke, langsung aja masalah mengenai slide berikutnya adalah Juve juga nggak tinggal diam. Juve juga
bukan ya anak bawang terima-terima aja. Juve melawan kok. Mereka mau banding, press release bener banding ke Koni. Koni ini mungkin kayak Koni kita gitu kali ya. Juga nggak ngerti nih Koni ini strukturnya seperti apa. Tapi yang Eh, pasti eh, yang lo lihat apa sih hasil dari banding ini? Apakah hasil dari banding ini kita berkurang 15 poinnya atau hasil banding ini kita dibebaskan dari kenyataan bersalah atau kita tetap denda? Nah, apa yang lo lihat, Dar? Ini pertanyaannya juga nanti sama-sama ke teman-teman. Apa yang kalian em, lihat dan kalian pengen dari hasil banding ini? Gimana, Dar? Koni itu cuma bisa kasih dua keputusan. Satu, menerima minus 15 poin itu, atau tolak. Berarti nggak sama sekali. Cuma dua itu aja keputusannya, nggak ada keputusan lain. Hmm. Tapi fun fact, kepala somehow gue nggak tahu nyebutnya mereka apa, tapi kepala Koninya itu orang Napoli. Fans Napoli ya katanya ya. Iya, Eh, memang kampungnya di Napoli gitu. Oke, Oh. ya Iya, pasti ada tendensi dari dia juga lah, subjektif iya juga ya. bisa jadi. Makanya ekspektasi gue lebih ke CAS sih. Hmm. Kalau CAS kan arbitrase internasional kan. Hmm. Em, Oke. Kalau kita lihat cerita dulu juga, Man City itu FFP 2 tahun lolos tuh di CAS. Hmm. Oke. Nah, banding nih, Li, gua kali nih mengenai banding. Berarti kan kalau banding kan berarti kita merasa ada yang dirugikan atau meminta sebuah keadilan lagi nih, meminta sebuah keadilan. Nah, menurut lu dari sebuah banding ini bisa nggak sih peluang berhasilnya atau malah lu lihat ya ini kayaknya kita cuma formalitas saja nih atau sebenarnya lu punya pemikiran lain mengenai banding ini, Li? Oh, menurut gue peluang berhasil pasti ada ya. Karena kan sebenarnya kan kasus ini kan di di reopen kan, dibuka kembali kan sampai sampai pada akhirnya ada tuntutan buat Juve 15 poin itu. Kalau gue bilangnya ya pemikiran sederhana gue, kalau sebelumnya aja Juve sudah dinyatakan tidak bersalah, seharusnya dengan steps yang sama pun bandingnya akan bisa membuat Juve kembali dinyatakan tidak bersalah gitu loh. Karena ya apalagi eh, vonis awalnya ini cukup absurd kan. Hmm. Kalau gue sih ya terlepas dari misalnya tadi kepala koninya orang Napoli ya, gue sih masih optimis Masih ada harapan lah ya bahwa masih kita ada bisa masih dapatkan optimis hasil yang baik buat Juventus gitu ya. hasilnya di sini ya, either dibanding atau di arbitrase internasional tadi. Oke. Ya, udah Li, gitu aja. Ada lagi? Nggak ada? Hmm. Oke. Nah, Ondra, katakanlah nih banding ini berhasil. Katakanlah banding berhasil. Misalkan banding itu kan tadi kata si Andar berkurang poinnya atau gimana Andar tadi hasilnya 2? Oh, pilihannya Terima tetap kasih, tetap tolak. tetap lanjut atau Oh, pokoknya tetap terima atau lanjut tolak, cuma itu atau aja. tolak. Katakanlah berhasil berarti kan tolak ya. Iya. Nah, sedangkan lu Ndra nge-tweet ini nama baik Juventus sudah kecoreng. Lu mau lu mau lu mau terjadinya ketolak? Apakah misalkan ini ditolak sama si Koni bahwa hukuman kemarin itu batal, nggak jadi? Apakah itu cukup untuk mengklirkan nama Juventus di kasus Provenzano ini? Tidak akan. Tidak akan. Karena yang namanya citra itu ya dengan bikin headline Juventus dibantu wasit itu selesai gitu. Sampai kapanpun itu akan begitu. Meskipun image bahwa yang dibantu wasit bukan cuma Juve doang, ya setiap tim juga pasti pernah yang namanya dibantu wasit. Pasti akan image-nya kan ke Juventus. Apalagi dengan adanya kasus ini kan. Ketika kasus ini apalagi sudah dikurangi poinnya gitu. Itu udah makanan empuk banget bagi fans-fans rival Ya untuk walaupun nanti yang kan ngebully berhasil gitu. di Ngebully Koni juga banding. serba salah, bro. Serba salah ketika udah berhasil nih. Ya Juve dibebasin. Alasan mereka nanti apa citranya? Ya terang aja, panitia liga gitu kan. Paling udah dicopot Pokoknya jaksanya. Serba emang salah udah gitu. banter aja sama Juventus Iya, ya. pokoknya serba salah. Pasti akan ada aja gitu komentar-komentar miring yang ya karena memang udah image Juventus seperti itu gitu. Siapa suruh lo Memang jago kalau sih? Iya. iya. Jadi kalau apapun yang dialami oleh Juventus itu ya pasti akan selalu dicapnya ini tim senang banget sih bawa-bawa apa dekat-dekat Skandal. sama masalah gitu kan, skandal, banyak skandal segala macam, itu udah image-nya kayak gitu. Iya. Nah, itu sih Itu memang yang yang susah tuh dihapusnya tuh susah. sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan ya. Jadi maksudnya tuh pencitraan nama baik itu kadang-kadang menjadi lebih penting buat sebuah klub gitu kan. Sangat Supaya
supaya ya tadi kan untuk hal-hal yang kaitannya nanti sama sponsor, untuk hal kaitannya sama valuasi klubnya sendiri. Banyak sebenarnya untuk kepentingan bisnis. Ya coba nanti kita akan lihat aja hasilnya seperti apa. Ya mudah-mudahan ya hasil terbaiknya kan adalah ditolak ya. Berarti kan kalau ditolak poinnya balik lagi berarti gitu kan Dar ya? Balik Yes, dong. betul. Iya Balik-balik dong. tahu peringkat pertama gimana tuh? Wah, Ramai lagi bener ya, bener ramai lagi. iya, sampai Ramai kalah. lagi. Iya. Kan Karena masih ada lagi yang kedua, masih ada sidang-sidang berikutnya, masih bisa turun lagi poinnya. Lagi ya bener ya. Masih iya banyak. iya iya Masalah iya gaji ya. Sabar-sabar ya Juventus ini sekarang. iya iya iya. Ya. Iya. Oke, itu masalah banding ya. Masalah banding kita nggak bisa banyak bahas karena belum terjadi. Mungkin nanti kalau Yes. udah terjadi kita bisa banyak bahas. Nah, ini adalah mengenai tim, mengenai Juventusnya sendiri. Karena tadi kita ngomongin sesuatu yang bukan Juventusnya, Juventus juga, tapi maksud gue di luar dari lapangan. Nah, gimana nih masalah di lapangannya nih? Tantangannya apa buat buat Allegri, buat tim dan manajemen sendiri ya? Tantangannya apa ketika sudah dapat 15 poin ini secara mental, secara hitung-hitungan apa game yang tersisa dan banyak hal lah ya. Karena kan ini kan bukan hal yang pernah dilewatin sama pemain ini. Ya nggak ada lagi kan waktu 2006 udah habis kan? Ini nggak ada orangnya lagi kan? Nggak ada. Habis. Anak Nah, baru semua. berarti ini pemain baru semua loh yang ngalamin lagi bahwa Juventus mengalami skandal. Nah, lu melihatnya gimana, Ndra? Peluang dan tantangan setelah ada skandal seperti ini terhadap tim Juventus. Apakah akan terjadi yang namanya ya kayak kemarin tuh Bedol Desa 2006 ataukah terganggu fokusnya apa seperti apa? Karena ya kita tahu tadi malam aja 3-3 nih hasilnya. Hmm. Terus juga bagaimana peluang Allegri ini untuk nanti kan dia kan hanya dikasih kesempatan adalah champion. Kalau misalkan kurang 15 dan tertatih-tatih akhirnya nggak champion, adil nggak buat Allegri tetap dipecat atau bahkan atau sebenarnya tetap harus melatih. Nah, gimana lu melihat peluang dan tantangan tim Juventus setelah skandal ini, Tondra? Yang pertama gue apresiasi banget sama pemain-pemain Juve ya. Kemarin itu udah nanti akan ada bahasannya ya. Ya. Tapi Secara tim overall aja, gini, secara tim ya. secara tim. Overall gue melihat justru malah ini akan semakin menambah kekuatan dan kekompakan. Bahkan senior-senior Juventus pun sepertinya ikut memberikan perhatian gitu ya, turun tangan. Jadi ini akan ada banyak dukungan dari ekosistemnya Juventus, dari senior-seniornya dan segala macamnya. Dan yang gue ngelihatnya sepertinya malah ini jadi sebuah kekuatan baru gitu. Jadi semakin kompak, bahkan nggak usah, jangankan pemain ya, fans aja yang waktu itu kita masih pecah-pecah ya, ada yang Allegri in, Allegri stay, Allegri out, kemarin ketika dihadapkan dalam satu masalah, kita semua kompak gitu. Nah ini yang gue melihat sisi positifnya ya, ini bisa menjadi sebuah kekuatan baru buat Juventus, peluang baru buat Juventus, dan akan menambah motivasi baru gitu. Nah kalau masalah Allegri, ya menurut gue nggak adil ya, tetap bagaimanapun kan nanti dilihat hitung-hitungannya antara ada 15 poin atau tidak ada 15 poin, kan nanti tetap akan dilihat. Kalau misalnya, ini kan gara-gara masalah manajemen gitu kan, kesalahan manajemen, akhirnya di minus 15 poin. Menurut gua nggak akan terganggu kalau misalnya seandainya kita tidak dikurangi 15 poin dan masih bisa dapat 4 besar, harusnya Allegri sudah mencapai KPI itu. Gitu. Ini kan cuman kadang-kadang fans ngelihatnya kan praktis aja ya. Wah berarti kalau nggak masuk Liga Champion, Allegri out gitu. Nggak begitu kalau menurut gua cara pikirnya ya. Apalagi dengan kondisi keuangan kita yang semakin ya udah kita nggak lolos Liga Champion, kita harus bayar Allegri lagi gitu. Jadi faktornya Allegri kita nggak lolos Liga Champion itu kan karena non teknis gitu. Kecuali ketika kita di paruh musim yang kedua ini ya kita jeblok secara ketika dihitung-hitung plus 15-nya juga nggak nyampe 4 besar, nah itu mungkin lain cerita. Tapi kalau ketika kita minus 15 poin, tapi kalau kita masukin 15 poin itu ternyata harusnya kita bisa 4 besar, ya artinya kan ini faktor non teknis aja. Allegri menurut gue ya masih tetap harus stay gitu. Dan ya kita lihat bagaimana kinerjanya di paruh musim kedua ya. Oke. Ya, jadi biar gimana pun modalnya kan udah minus nih. Jadi memang lu pasti mengatakan bahwa Juventus pasti ada kompensasi lah terhadap apa yang dilakukan Allegri bila ini tetap minus ya sampai akhir musim ya. Oke, Dar, tadi kan Pondra udah banyak ngomongin tentang tim. Bagaimana lu melihat manajemen? Apakah akan menjadi sebuah keraguan atau menjadi apa ya bimbang sendiri? Apa gagap menghadapi tantangan seperti kayak Mercato, tantangan seperti gaji ke depan? Apakah jadinya hati-hati sekali, ataukah justru ini jadi peluang untuk
untuk lebih rapi lagi apa gimana nih menurut lo, Ndar? Terutama kan ini kaitannya kalau Pus Fluenza kan nanti kita bicara Mercato ke depan, bicara penggajian pemain. Gimana, Ndar? Ya, menurut gue manajemen sekarang isinya satu orang hukum, sisanya orang orang accounting. Jadi em, pasti akan penuh dengan perhitungan gitu. Kalau misalnya kita nggak lolos Champions League, udah pasti kita kehilangan pendapatan tuh sekitar average tuh 80-90 juta euro. Em, nggak bakal mungkin kita afford buat ngegaji pemain kayak Vlahovic, Di Maria, Pogba, itu nggak mungkin dengan gaji yang termasuk pajak sekitar 15-an, 16-an juta gitu. Nggak mungkin juga kita afford buat ngegaji Allegri misalnya dengan gaji yang segitu. Kita bakal harus balik ke era ngegaji pelatih 1 jutaan kayak Pirlo gitu, bisa jadi gitu. Jadi ya, gue rasa manajemen sekarang dengan kompetensinya mereka dan belajar dari pengalaman, mereka nggak akan main jurang sih. Jadi Hmm. mereka akan ya kalau memang itu yang terjadi, ya dihadapin aja bahwa ya kita harus siap ngelepas pemain ini gitu. Dan kita nggak bisa punya ekspektasi kayak oh um, Vlahovic kayak kayak pemain Juventus 2006 dong bertahan turun ke Serie B gitu. Well, nggak bisa dibandingin karena pemain-pemain 2006 kan mereka mostly Italian. Kalaupun nggak udah pernah ngerasain juara sama Juve, ngerasain banyak trofi dan lain. Sedangkan Vlahovic gitu kan anak baru gitu. Di Maria juga anak baru, Rabiot anak baru gitu yang nggak pernah angkat piala bahkan sama Juventus gitu Vlahovic. Jadi ya akan nggak tahu nantinya akan kayak gimana. Yang pasti menurut gue manajemen sih ya bakal saklek-saklek aja berapa duit yang ada ya itu dimanfaatin nggak akan main api lagi. Oke, berarti menurut lo manajemen sekarang akan lebih konservatif ya? Ada dananya dulu, baru gue belanja gitu. Ya dan itu kan yang sebenarnya normalnya begitu. Iya, iya, memang gitu. Jangan kayak oh hajar dulu gitu ntar gimana lah ngakalinnya kan itu yang kejadian kemarin Iya. ngakalin akhirnya ya kalau kita jatuh di lubang yang sama 2 kali kan konyol juga gitu. Jadi lu memprediksikan bahwa Mercato ke depan akan lebih konservatif ya? Maksudnya ya ada dananya sekian, ya itulah yang akan dibelanjakan gitu ya? Iya betul. Oke. Tapi kan sumber mercato kita sekarang tambah gede kan ada Juventus Ya, Next Gen, ada Primavera ya. Banyak lah source-nya sekarang. ya memang. Nah ini mungkin biar gantian Ali dapat ini juga, dapat opini juga. Nah tantangan tadi kan Pondra ngomongin Mercato, Pondra ngomongin tentang tim, tentang Allegri, Ander ngomongin tentang Mercato. Nah gue pengen melihat bahwa dari sisi permainan. Apakah ini akan ada ngefek atau akan lebih baik atau maksudnya akan Allegri kan udah 15 poin nih. Menurut lu Li, Allegri akan tetap jadi Allegri nggak pragmatis atau malah apa namanya? Atau malah ya udah all out gitu loh. Jadi bagaimana lo ngeliatnya? Menurut gua Allegri akan tetap jadi Allegri ya. Apa tuh istilahnya Tetap dia, Allegri ya. winning by the nose, porto muso. Iya, Dia akan iya. selalu jadi seperti itu. Lo kalau bisa menang 1-0 ya akan 1-0 aja. Ya karena gini, apalagi setelah kita dipotong 15 poin, eh, kewajiban untuk menang di setiap pertandingan itu kan jadi pressure-nya makin lebih ada. Kita makin nggak boleh lagi kehilangan satu satu poin buat kayak misalnya let's say semalam deh 3-sama Atlanta itu gue tuh gondok banget nontonnya karena dua gol Atlanta tuh harusnya nggak terjadi ya kayak gitulah. Eh, Pragmatisme Allegri akan semakin menjadi-jadi kalau gue bilangnya ke Oh depan. gitu ya. Iya malah makin menjadi-jadi. Oh jadi. Bukan malah siap-siap all aja out deh. kan udah minus 15 ya udah all out lah mati-matian. Nggak bisa dibilang gitu juga karena sorry selain di Liga kita masih punya Copa, kita masih punya Europa League, itu kan juga harus ditanggapi dengan serius pertandingan-pertandingan ini. Jadi jangan lupa Mas, ya kan ya kalau juara Europa League bisa Iya, lolos ke bisa lolos UCL kan. Champions, betul. Nah, sih itu bisa jadi salah satu target utama Juve malah sekarang jatuhnya. Jadi ya kalau lo tanya Allegri akan gimana, menurut gua Allegri akan tetap akan jadi Allegri. Ketika lo bisa menang dengan cara sesimpel mungkin, yang penting menang. Kalau lo mau Oke. terhibur, datang ke sirkus kata dia kan kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi penonton seluruh Juventus ini, nah sabar-sabar ya. Tetap dengan Memang harus Allegri sabar. bilang, walaupun minus 15, Allegri tidak berubah. Kalau menurut Bang Ali. Oke, ke depan lebih setelah Plus Flanza ini, ya ini pertanyaan buat kalian bertiga, lebih besar di peluang kita menjadi lebih baik atau lebih banyak tantangan? Kalau tantangan berarti ada Tati-Tati,
ntar masalah ada lagi muncul, apa yang lo lihat, Li? Lebih banyak tantangan atau lebih banyak peluang setelah skandal ini? Tantangan sih. Tantangan ya. Tantangan sih, karena kalau gue ngeliatnya, let's say, habis musim ini dengan kondisi kita yang seperti ini, bukan nggak mungkin ada kayak semacam mini exodus ya pemain-pemain. Ya Hmm. kita udah bisa ngira deh. Dan klub-klub tajir dari luar negeri juga pasti sudah ngincar beberapa pemain-pemain kita buat Iya. buat buat mereka tarik, karena buat mereka uang nggak masalah gitu kan. Nah, tantangannya jadinya menurut gua kayak pemain-pemain yang pengen komit di Juve ya silakan, kalau nggak ya pergi kayak gitu kan. Jadi kita kita ke depannya menurut gue Juve akan membangun tim dengan core-nya adalah ya memang pemain-pemain yang pengen stay di Juve dan Ya, memang berarti pengen berarti berkorban buat Juve. suasana 2006 lagi dong, eksodus pemain. Betul desa. Ya, gua harap nggak sebesar itu ya. Iya, iya, iya. Kalau satu dua gue udah punya bayangan yang mungkin akan jadi apa prospek di Mercato musim depan ya, bisa pergi lah. Oke, oke, oke. Ya, jadi lebih banyak tantangan berarti ya Ya, Juventus setelah habis skandal ini. Nah, lu Ndar lihatnya apa dari ke depan? Peluang bahwa Juventus setelah skandal ini bahkan bisa lebih menggila lagi, lebih whatever itulah yang kita mungkin nggak pernah kebayangkan sebelumnya, atau lebih banyak tantangan yang salah satunya yang seperti Ali bilang Exodus atau Mercato mungkin kita kalau Mercato kita nggak terlalu jor-joran berarti kita nyari pemain bintangnya akan kesulitan itu salah satunya karena kan pemain bintang butuh duit juga gitu. Nah, gimana lu ngeliatnya Dar? Lebih banyak peluang atau tantangan setelah habis skandal ini? Iya, ini kan kalau buat gue sih opportunity ya, maksudnya opportunity untuk ngaca ke diri sendiri gitu. Juventus selama selama berapa tahun belakangan tuh kayak ngelupain fansnya, ngelupain isi stadionnya gitu, Hmm. ngelupain core-nya gitu. Lebih bener-bener fokus kayak, Tapi oh kita, jualan baju mulu Dar. iya makanya lebih fokus ekspansi gitu loh, jualan baju ke Amerika, jualan baju ke Asia misalnya, instead of mikirin nih stadion gimana supaya penuh, supaya rame, supaya Hmm. yang aslinya warga warga sana lah gitu, yang selama ini menurut gue agak dineglect gitu, terlalu gila marketing gitu. Dan menurut gue ya ini opportunity buat nge-rebuild itu lagi. Jadi nge-rebuild di stadion juga, nge-rebuild pemainnya juga. Kita mendapatkan pemain yang mau main buat Juve bukan karena duit, tapi karena emang gue mau pakai baju ini gitu. Gue mau pakai jersey ini gitu. Dan itu Ya, kan ya, yang ya. emang susah, yang selama berapa tahun Kalau orang belakang kita, Itali percaya gua, kalau pemain Itali percaya dia pengen berjuang pakai nama Juve. Kalau pemain ya sorry to say, pemain dari Argentina yang lain-lain well, nggak juga, kita pernah oh punya gitu ya. pengalaman Iya, iya. 2006 kan, yang Italia siapa? Oh iya, Buffon iya. sama Buffon sama Del Piero. Sisanya ya Rezeki. Trezeguet Prancis, Nedved Oke. Ceko, bahkan sampai jadi VP. Jadi ya nggak bisa dibilang gitu juga. Kan nggak semua orang Italia juga pendukung Juve, banyak juga yang lain. Tapi maksud gue anak-anak muda Hmm. yang mereka mau main buat Juventus yang selama ini ketutup peluangnya sama pemain-pemain bintang, ya bisa jadi sekarang lah saatnya mereka menunjukkan. Jadi lebih banyak opportunity-nya sih buat gue. Oke, oke, thank you, Dar. Lu melihat dari sisi opportunity seperti itu ya. Kita nggak ada yang salah ya bahwa yang benar adalah nanti challenge yang benar adalah opportunity kan opini masing-masing. Jadi teman-teman feel free aja. Jadi nggak ada opini yang paling benar di sini. Nah, menurut Pak Ondra, setelah habis skandal ini, setelah yang lo bilang citra Juventus pasti menurun identik dengan skandal, lo akan lihat seperti apa ke depan? Challenge atau opportunity? Ini jadi satu-satu ya. Nggak Gue gitu kayaknya juga jawabnya di sih. tengah-tengah nih. Nggak gitu juga. Jawabnya di tengah-tengah Kan nih. gitu dong. Nggak apa-apa, Enggak, apapun tapi bebas. gini, realistisnya memang sebenarnya akan lebih banyak di tantangan realistisnya. Karena kita akan menghadapi masalah keuangan udah jelas. Kita nggak akan, mungkin akan berat lolos Liga Champion, akan lebih berhati-hati lagi dalam Mercato, mungkin kita nggak akan jor-joran lagi, dan mungkin ada beberapa pemain yang harus dijual, ya kabarnya Vlahovic gitu ya, beberapa pemain harus dijual. Ini akhirnya ya akan menjadi tantangan, dan akhirnya ini bisa menjadi peluang gitu. Tantangan-tantangan ini bagaimana bagaimana juga harus bisa mengubah tantangan-tantangan ini yang akhirnya menjadi peluang yang tadi sudah Mas Andar sampaikan gitu. Akan banyak tantangan udah pasti, tapi bagaimana kita ngubah itu jadi peluang gitu. Nah, Oke. itu yang tadi gue setuju banget sama Mas Andar yang poin yang kedua, bagaimana mungkin ini udah saatnya pemain-pemain muda untuk bisa lebih dipercaya lagi gitu kan. Selama ini masih masih terlindung di balik keteknya Weston McKennie kan. Tapi Fagioli ya harusnya udah bisa lebih
baik lagi. Dan kalau gue ngeliatnya setelah abis Calciopoli kan juga kita muncul nama-nama pemain-pemain baru itu kan, ada Chiellini, ada Marchisio, itu pemain-pemain Italia, bahkan Barzagli yang tadinya dari Wolfsburg jadi apa namanya kurang bagus, kita rekrut lagi jadi bagus lagi, kemudian ada Bonucci, itu ya muncul di situ gitu. Yang tadinya tantangan kita bingung nyari pemain, tapi ya akhirnya kita dapat pemain-pemain yang bisa kita olah jadi pemain bagus. Itu akan menjadi peluang sih. Gitu. Oke, ya apapun itu nanti mau tantangan mau peluang ya mudah-mudahan waktunya tidak memakan, maksudnya ini tantangan tidak memakan waktu yang panjang ya. Ya, jangan sampai 10 tahun ya. Iya, kalaupun itu tantangan, kalaupun opportunity itu bisa datang lebih cepat gitu ya Ndar ya. Iya. Nah, jadi apapun itu yang penting timingnya adalah kalau tantangan itu tidak lama, kalau opportunity itu bisa lebih cepat. Ya, Ya, gimana Ndar? Ada lagi yang sampein? iya walaupun memang perjalanan kasus ini masih panjang banget. Maksudnya ini tuh kayaknya nggak bakal selesai dalam setahun gitu. Iya, iya Jadi sih. dia masih sabar-sabar lah. Oke, sabar-sabar maknanya banyak nih. Belum tentu kita bisa di UCL melenggang karena ya tadi permasalahan keuangan, masalah pemain, ya macam-macam lah. Oke, kita lanjut ke masalah berikutnya adalah eh, ini adalah pemain baru semua. Maksudnya bukan pemain baru, adalah pemain yang baru ngerasain bahwa di Juve ada skandal. Ini kan Yes. nggak ada ya, yang Hmm, alumni 2006 udah nggak ada lagi ya, nggak ada. nggak ada ataupun yang main di Serie B pun juga nggak ada lagi. Nah, lu kaget nggak sih melihat bahwa ternyata banyak pemain Juventus justru yang keluar nasionalismenya atau integritasnya bersama Juventus bahwa ya gue black and white. Apakah ini benar-benar murni ataukah sebagai ya memang karena lagi digaji nih sama Juventus? Apa yang lu lihat, Li? Dari Eh, zaman ini. menurut gue sih respon ini natural ya dari mereka ya, karena ya di kondisi seperti ini ya yang memang seharusnya pemain-pemain itu lakukan adalah bersatu, karena em, tantangan ini bombastis kalau gue bilangnya, tapi ya memang cuma bisa di tackle dengan bersatu gitu loh. Jadi dengan em, hadapi dengan bareng-bareng aja, apalagi ini musim belum selesai kan, masih banyak pertandingan-pertandingan penting di depannya. Sebagai pemain mereka fokus, nggak boleh kendor, setiap pertandingan harus di-treat sebagai pertandingan final, ya attitude itu aja yang harus dijaga. Oke, jadi ini malah justru menghasilkan kesempatan untuk lebih bonding lagi ya Iya bersama betul. pemain Juventus ya. Oke, Dra, lu gimana, Dra? Pak Ondra, lu melihatnya respon pemain, bukan hanya pemain Juve ya, justru sampai legendnya juga, bahkan para Juventini yang tadinya nggak ngikutin-ngikutin banget, melek juga. Waduh, merespon, hampir semua merespon. Lu lihatnya bagaimana dengan banyak di luar sana selain pemain dan opini publik merespon tentang kejadian Juventus ini? Ya, itu yang tadi mau gue sampaikan tuh, Hmm, dibahas di sini ya, di oke. segmen ini. Gue cukup amazed ngelihat uh, pemain-pemain Juve kita, pemain-pemain yang baru, bahkan sampai yang gue nggak nyangka tuh Angel Di Maria ya, udah Hmm. mengeluarkan statement bahwa ini saya senang berada di sini, keluarga saya nyaman berada Hmm. di sini, saya akan tetap stay di sini, gitu kan. Semua tergantung keluarga saya gitu. Artinya kita melihat bahwa memang Juve itu adalah sebuah tim yang punya kekeluargaan yang cukup tinggi gitu. Hmm. Dan itu sudah pernah dibuktikan ketika Blaise Matuidi masuk ke Juve, dia menyatakan ketika PSG tuh gue nggak pernah ngerasain sedekat ini gitu antar satu sama pemain. Ketika gue lagi latihan, gue dipanggil makan sama Buffon, ayo makan dulu kita bareng makan sama-sama gitu kan. Gue Hmm. nggak pernah ngerasain ini di PSG. Itu kesaksiannya Matuidi. Dan bagaimana suasana di Turin itu pun juga bikin nyaman. Nah ini yang gue melihat malah ini akan jadi semakin kompak lagi, pemain-pemainnya akan malah semakin cinta lagi gitu. Apa yang sudah mereka rasakan, mereka sudah menjalin kekerabatan dan kekeluargaan satu sama lain. Dan selama ini gue juga jarang banget melihat ada keributan ya di apa keretakan di timnya Juventus antar pemain gitu. Gue jarang jarang dengar itu. Mungkin pernah sekali dua kali, tapi ya itu yang akhirnya menambah kecintaan mereka gitu. Itu yang gua nggak nyangka adalah ya pemain kayak Di Maria, Fagioli, pemain-pemain baru yang mereka sampai black and white gitu. Bahkan sampai fans-fans Juve pun juga beberapa timeline gue tuh yang tadinya maki-maki Juventus akhirnya jadi balik lagi ya. Jadi mungkin ini blessing in disguise gitu. Ya Tuhan Tuhan Ya, menciptakan masalah buat kita untuk tujuannya supaya kita kembali ke ya, mencintai Juventus lagi gitu. ya, karena Dan hukumannya bisa emang bermain nggak lebih hati. fair, karena emang nggak Ya, fair. Siapapun juga rasanya
mendahulukan ketidakfairan ini dulu kan. Ya, betul. Oke, Dar, gimana Dar melihat respon para pemain? Mungkin lu juga punya banyak kolega-kolega di Italia sana atau ya bagaimana lu melihat respon sehabis skandal ini? Iya, layaknya Juventus ini pemain-pemain juga sama sih ya, maksudnya ya yang paling diserang kan mereka ya, dalam artian 15 poin yang mereka perjuangkan di lapangan dengan darah dan air mata gitu, beberapa pemain bahkan mendapatkan poinnya dengan cedera kayak gitu-gitu. Ya, Ya wajar, menurut gue yang paling sakit hati justru mereka ketika kena 15 poin ini. Iya sih Bukan benar. pelatih, bukan manajemen, bukan Iya betul. bukan fans, mereka. Mereka yang di lapangan, mereka yang keluarin tenaga tiap hari latihan, ngerasa menang sul kampo gitu kan, yang bener-bener ngegolin, kerja keras. Ya yang paling sakit ya pasti mereka. Buat gue sih 15 poin ini ya, kenapa mereka begitu ya, karena emang mereka yang paling sakit. Hmm. Ya, ya, ya. Ya setuju, Dar. Memang betul bahwa mereka kan istilahnya kan melakukan tugasnya udah benar, tiba-tiba lu Betul. nggak dihargain kan gitu. Dan Dikurangin poinnya. dengan penuh resiko kan, kita Iya. ya bisa bisa ada yang akhirnya mesti pensiun atau cedera lama kayak gitu kan, itu kan nggak bisa dihindarin. Iya, Dan iya, iya. diambil aja gitu poinnya suka-suka gitu kan, paling sakit buat gue mereka pastinya. Iya, iya. Gue waktu yang gue yang kaget malah Vlahovic ya, respon Vlahovic ya, karena kan Vlahovic banyak isunya berita sebelum ada skandal ini mau cabut, tapi justru ada statement dari dia yang mengatakan Juve akan pasti menjadi Juve lagi, akan bangkit segala Hmm, macam. Gue ngeliatnya, wih gila. Mungkin iya. kalau situasinya Vlahovic itu kayak kayak Ibra zaman dulu nih 2006, dia ngerasa Hmm, masih muda, gue masih hmm, punya hmm, hmm, potensi untuk hmm. main di level elit. Gue ngelihatnya paling Vlahovic kayak Ibra, tapi dia ngasih statement bagus juga sih. Tapi ya kita lihat Iya. aja lah nanti Ya berjalannya maksudnya seperti tapi apa. at the end of season kalau dia pun dijual, kadang-kadang ya belum tentu maunya dia, karena emang kita butuh duit ya juga. betul betul Iya, betul betul. Itu betul. Harus fakta realistis juga. fakta aja, harus Ya realistis realistis bahwa juga benar. fans juga harus ngerti, sesayang-sayangnya pemain sama Juventus, ya kita harus cash out juga gitu. Siapa yang bisa di cash out kan, nggak mungkin kita cash out Iya. Bonucci cuma laku berapa sih misalnya, atau Pinsolio cuma laku berapa sih gitu ya. Oh Hmm. mesti jual yang Bintang ya. Vlahovic gitu, mesti jual yang gede-gede gitu. Iya, betul, betul, betul. Waktu 2006 aja tuh sebenarnya beberapa pemain yang bahkan ini kasusnya kan ibarat kata tuduhannya kan pengaturan skor ya. Jadi seolah-olah oh, gue main di sini jadi udah diatur nih skornya. Hmm. Itu aja semua pemain nggak ada yang menyatakan menyesal gitu. Semua bilang ya kita tuh dirampok gitu. Apa yang Iya. berdarah-darah kita di lapangan, keringat kita tuh ya kita berhasil dapetinnya tuh di lapangan gitu. Nggak ada tuh yang namanya pengaturan skor, kita nggak ngerasa diatur. Iya. Kalau Apalagi nggak salah yang quote Ibra tuh. Ibra dan beberapa pemain juga ada Nah, beberapa yang ngomong gitu kan. Ketika apalagi masalah ini gitu, yang masalah di luar lapangan hijau kan, apa nggak makin kesel gitu Iya, iya, iya. di selengkatnya sama urusan keuangan kan, iya, benar, pasti benar, benar. pasti gondok banget gitu. Iya, ya wajar sih pemain ternyata yang merespon banyak ya. Awalnya gue pikir banyak yang drop, paling yang jagoan-jagoannya aja yang maju kayak Bonucci, kayak apa ternyata pemain muda kayak Fagioli, wah rata-rata ini semua ngasih Ya ultimatum apalagi bahwa betul. Juventus ini mereka mereka semua. Gitu. Ya gol-golnya Fagioli itu kan yang bikin 3 poin Juventus lawan Inter, misalnya kemenangan Juve lawan Inter kan, Iya. ini yang dicabut poinnya. Ya, Iya, 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 iya. Betul, betul, betul. Oke, itu mengenai respon para pemain. Kita lanjut ke materi terakhir tentang sesi apa namanya skandal ini ya. Ada tambahan berita terbaru yaitu naiknya dari sporting director yang tadinya ada di Next Gen menjadi menggantikan posisi Cherubini dan ada yang tadi Andar pernah sempat bilang di awal Francesco Calvo. Jadi Hmm. si apa CFO ya, Chief Bukan, dia Football chief of ya, revenue, chief of Head football. of tech gitu, oh bukan? football ya. Chief Kayak Football director, Officer. technical director gitu, bukan ya? Enggak, jadi Bukan. kayak kayak Paratici dulu lah. Apa ya Ah, oke. posisinya? Jadi di atas director Sepeninggal of dia nggak ada football. soalnya. Kalau dia nggak ada, Ya, jadi ya. itu posisi itu kosong. Hmm. Jadi ke biasa, ya in a way bagus juga. Jadi si Calvo ini kan orang keuangan kan sebenarnya. Jadi menurut gue
sportnya misalnya masuk dari Bragin yang women gitu, atau yang men dari Cherubini sama dia tuh dikalkulasi lebih benar gitu. Kalau Paratici dulu kan sebenarnya bisa jadi nggak gitu, nggak ada hitung-hitungannya. Oh gue suka nih, menurut gue cakep nih main di Juve nih, ya udah sikat gitu. Nah sekarang Hmm. ditaruh lah sama manajemen baru, orang yang ngerti bola juga, karena Calvo ini pernah di Juventus sebelumnya, pernah di Roma, pernah di Barcelona. Ya jadi mumpuni lah sepak bolanya walaupun dia backgroundnya ekonomi. Jadi ya menurut gue ya emang bener, manajemen sekarang tuh bener-bener, kalau orang bilang perhitungan bisa, pelit bisa juga gitu. Hmm. Ya pokoknya duitnya berapa ya itu yang di spend, gak akan berani-berani ambil pay later, nggak bakal Iya, berani lah iya, iya. gitu. Pay later. Locatelli belum lunas tuh. Oke, untuk singkat dari materi yang terakhir ini kan posisi-posisi udah terpenuhi nih. Udah sporting director udah jelas siapa, terus yang lain juga udah jelas siapa. Menurut lo, Pak Undra, eh, ini Februari sedikit lagi kita tinggal hitungan hari ya. Mercato akan terjadi nggak? Februari ini dengan ada beberapa karena kalau kita ngomongin tim ini harus kompetitif, gue masih merasa harus perlu Mercato ya. Melihat misalkan kayak kemarin itu kesulitan banget sayap kanan nggak ada sampai-sampai back sayap tuh tadi malam tuh si siapa ya? McKennie. Jadi kayaknya masih perlu Mercato ini musim dingin sih, terutama dari sektor kanan. Tapi lu lihatnya gimana dengan situasi seperti ini? Apakah akan terjadi Mercato nggak kedatangan pemain? Ya harapannya sih pasti kita berharap ada Mercato ya. Minimal kita bisa ngejual Weston McKennie lah. Iya, yang, iya. yang batu Terakhir banget malah dia gitu mau ya. di ini Arsenal malah. Iya, berita Gitu. terakhir dengan Arsenal tuh. Iya. Oke, terus Kalau terus. jual, kalau jual mungkin kita mungkin masih bisa ya. Tapi kalau datang kayaknya agak berat sih, karena dengan adanya kasus ini ya balik lagi tadi Mas Andar bilang ya, kita jadi fokusnya terpecah gitu. Yang harusnya di bulan Januari kita bekerja untuk Mercato, mencari pemain-pemain baru, akhirnya kita jadi terpecah ya. Apalagi belum urusan, pasti akan ada perhitungan-perhitungan lagi kan gitu. Apa orang-orang barunya Juve ini akan baru bekerja 1 bulan, mereka harus melakukan perhitungan ulang, melakukan perencanaan strategis lagi seperti apa. Ya mungkin dalam waktu seminggu ke depan sepertinya sih nggak akan ada pembelian sih dari Juve. Oke. Lu melihatnya tidak ada ya. Li, kadang-kadang Mercato itu kayak gini, Li. Kayak kita lagi mau ujian besok atau ngerjain PR, udah tugasnya 2 minggu yang lalu, baru ngerjainnya tiba-tiba besok. Mendadak ya tiba-tiba ada Terkadang ya. Mercato Benar. begitu, terkadang. Lu perhatiin deh, pas mau closing date, macem-macem deh. Entah Kulusevski keluar lah, entah, ya kan bener Moi kan? Vlahovic Bentakur lah. keluar lah, Iya. tiba-tiba. Moise Kean masuk lah 24 Iya, juta. kadang-kadang begitu nih Mercato. Nih adem, adem, adem. Ada nggak sih indikasi begitu, Li, yang lu lihat, Li? Memang ada ya, tapi kan yang balik lagi ke tadi yang harus diingat sekarang kalau kita mau membeli kan kita harus menjual dulu. Sekarang yang bisa dijual siapa? Ya, kayak tadi C1 ada Weston McKennie itu juga masih tarik ulur karena kemauan dia pengen tim yang at least mapan gitu kan. Nah, Atau slotnya kosong bisa juga, Li. Misalkan kayak ngelon Sole kan gitu ada isu juga. ya mungkin bisa terjadi, tapi eh, balik lagi ke kebutuhan tim sebenarnya kan. Kita kan sekarang kan short banget di back sayap nih, back Hmm. sayap kanan. Ya itu ya panic buying ya bisa jadi di hari-hari terakhir tapi itu kita lihat juga apakah balance-nya gimana, apakah ada pemain yang keluar dulu apa enggak. Kalau selama nggak ada pemain yang menurut gue ya selama nggak ada pemain yang bisa kita jual sebelum deadline ya jangan berharap ada yang datang sih gitu aja. Hmm. Oke, oke. Karena masih ada seminggu lagi, 2 Februari. Jadi sebenarnya masih banyak keajaiban sebelumnya kan. Masih lama. Masih sampai 2 Februari seminggu lebih lah. Gimana, Dar, lo melihat Mercato, apa yang lo bisa tahu dari informasi ini bahwa memungkinkan nggak sih ada yang datang atau Wah, sebaliknya? menurut gue kalau sampai manajemen yang ini pun punya tendensi buat ngelakuin panic buying, berarti emang nggak ada perubahan di Juventus. Iya, iya, iya. Iya, iya. Karena Jadi harusnya hmm. harusnya sih nggak, karena mereka baru kerja tanggal 18 Januari, baru seminggu yang lalu. Kayaknya kalau misalnya within 2 weeks udah belanja tuh agak mencurigakan ya gitu. Karena kan well, balik lagi juga isu kita itu kan sempat jadi isu karena salah satunya somehow
transaksi Juventus tuh dikendalikan sama agensi kan. Agen itu juga jadi isu juga lah. Salah satu Prisma itu tuh juga soal itu, soal kong kali kong antara Juventus dan agen gitu. Ya, 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 ya. Mm-mm. Nah, Jadi jadi gitu. terus Ya, jadi menurut gue ya, kalau ngelihat manajemennya sih harusnya mereka sih nggak ngelakuin itu ya. Dan ya, Allegri juga kayaknya bukan tipe yang kayak gitu ya. Adanya siapa di kanan, gue taruh McKennie Iya, biasa gue betul. taruh ya, ya, Fagioli bek kanan deh gitu. ya, Gue ya. tarik dari Barbieri deh. Iya, Kalau tambah perlu, sulam ya. iya udah, dan dia Betul. udah ngelakuin itu bertahun-tahun. Jadi kayaknya dia Biasa nggak jadi akan wingback kiri. CSA jadi Dia wing back kiri. bisa adaptasi lah maksudnya Iya, Allegri itu dia bisa nggak akan adaptasi. nuntut manajemen kayak, oh gue maunya ini nih gitu. Menurut Hmm. gue sih nggak bakal sih. Oke, oke. Ya Apalagi di kalau suasana duka kayak gini kalau ya. dari hati kecil gue masih kepengen ada Mercato ya. Masih kepengen. Ya justru menurut gue karena minus 15 butuh kompetitif ya. Karena gue ngelihat ya nanti kita kan ngomongin review nih Juventus Atalanta. Jadi gue masih berharap ada Mercato. Walaupun memang situasinya sangat sulit. Situasinya gue yakin saat sulit bisa jadi panic buying segala macem. Ya ini kan harapan dari gue aja kalau ada Mercato nih supaya tim masih bisa kompetitif lah untuk bisa masuk ke Liga Champion. Karena lumayan juga dari peringkat 9. Lumayan juga gitu untuk bisa ngejar untuk masih sampai 4 besar kita masih melihat dengan skuad yang ada ya Sandro, McKennie ya untuk bisa Fabio, besar masuk Liga Champion. Tapi bisa jadi seperti yang Pak Wang Paundra bilang tuh kompensasi buat Allegri juga ya kan lu udah minus 15 gak dapet gak dapet champion masih oke lah terus di Juventus gitu ya kan. Oke, itu tadi mengenai satu pembahasan yang cukup panjang dari hukuman, terus dari banding, apapun tadi teman-teman di sini udah sampaikan dengan baik. Dari opini kita semua tidak ada benar dan tidak ada salah, tapi bisa jadi satu pandangan teman-teman Suara Juventini yang menonton. Oh, seperti ini loh pandangan dari kita-kita nih di sini yang mendiskusikan materi yang terbaru ini atau masalah yang terbaru ini. Mudah-mudahan apapun itu kita bisa melihat lagi Juventus menjadi superpower sedia kalanya karena auranya awannya kelabu banget ya. Awannya awan mendung banget ya. Akun bola semua memberitakan Juventus tuh udah nggak enak semua deh. Udah makanya nggak enak semua. jangan buka-buka Twitter makanya. Udah nggak enak semua. Jadi mudah-mudahan kita bisa kembali lagi dalam image yang lebih baik. Yang penting bukan hanya sekedar image di lapangannya juga. Ya kita sejajar lagi. Kita udah masuk final UCL loh. Kita sejajar di Eropa sebenarnya. Mudah-mudahan kita ada di situasi yang seperti itu lagi. Oke, Amin. mudah-mudahan ya segera cepatlah skandal ini berlalu. Oke, kita sudahi dulu, tapi kita masih ada satu materi yang sedikit aja lah mengenai tadi malam nih Juventus vs Atlanta. Kurang lebihnya begini, gue kali dulu. Kita 2 game 8 gol kebobolan. Ya. Sedangkan 16 Giornata sebelumnya atau 17 Giornata cuma kebobolan 7 gol. Ada apa ini menurut lo dan sejauh mana ini akan terbawa ke depan ataukah akan berhenti atau seperti apa, Li? Eh, gua harap kedepannya nggak tren kayak gini nggak berlanjut ya. 8 gol loh, 2 Iya, game 8 8 gol loh, gol. nggak bagus banget. Karena masih ada masalah konsentrasi sih menurut gue di belakang. Kayak yang udah singgung sebelumnya tadi, 2 gol Atalanta itu kan awalnya dari mispas dari belakang kan. Kita mau build up serangan ke depan, kepotong dan tidak siap gitu loh. Eh, makanya gue agak-agak miris lihat performance Danilo meskipun dia nyetak gol, tapi ya dia tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan yaitu bertahan gitu kan sampai 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 kebobolan sampai 3 gol. Ya kalau masalah konsentrasi ini bisa ke tackle sih harusnya pertandingan-pertandingan ke depan bisa lebih bagusnya dan kayaknya jadwal ke depan nggak begitu membahayakan ya. Lumayan Minggu Fiorentina depan sih lawan habis ini. Monza. Oh, Ada habis Monza Fiorentina. Fiorentina ya? Iya, Oke. Fiorentina. Fiorentina di kandang kan? Lupa gue. Iya, Lupa gue. tahun sisa pertengahan berapa minggu ke depan nih kita ada advantage, kita main kandang terus. Iya, oke. Bisa lah. Oke. Jadi mudah-mudahan ini berhenti ya. Dar, lu ngeliatnya gimana Dar? Permainan tadi malam Juventus nih 3-3 ya. Pertanyaannya gini Dar, nih kita kalau lagi kebobolan comebacknya susah. Nggak pernah menang. Iya. Jadi gimana Zar? Sedikit aja tentang pertandingan tadi malam. Gue gemes sih sama Alessandro ya. Maksudnya pemain-pemain yang umur maksudnya
umur kontraknya sisa 6 bulan tuh harusnya udah jadi pemain yang super sub aja lah atau sub aja gitu. Gue punya kekhawatiran Gatti ini bisa jadi next Rugani nih kalau dibiarin nggak pernah main. Padahal Iya, 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 iya. ekspektasi gue, maksudnya waktu di Copa kan dia main gitu bagus gitu. Sedangkan Alessandro sebelumnya waktu lawan Napoli yang kita dibantai itu kan kurang bagus gitu. Kenapa lo nggak pakai lagi gitu? Ada banyak pertanyaan yang model-model gitu juga. Kayak tadi malam juga kenapa Cuadrado gitu masukin padahal masih ada Sule gitu yang lebih inilah lebih eksplosif gitu yang bisa kayak tenaganya lebih banyak, lebih nekat gitu gitulah. Jadi ya tapi ya gimana emang main amannya Allegri begitu ya kita hadapin aja. Tapi Nih. ya gue punya khawatiran juga. Maksudnya pemain-pemain ini kan kontraknya lebih panjang, harusnya mereka lebih dikasih kesempatan dibanding pemain yang 6 bulan lagi tuh nggak ada di Juventus. Cuadrado, Oke. Alexandro tuh harusnya udah jadi super sub aja. Oke. Ya seperti yang Bung Ali tadi bilang di materi-materi depan tadi, Allegri tetap menjadi Allegri, Betul. tetap keras kepalanya ya. Iya, Jadi gemes gitu apapun rasanya. skandalnya, Iya. Allegri tetap akan menjadi Allegri, tidak ada berubah. Oke, Bung Palundra, gimana, Bang? Lu melihat pertandingan tadi malam? Apa yang lu lihat? Gua melihat Di Maria main udah mulai full heart ya, udah mulai udah Ya. mulai ngerasa dia udah main untuk Juventus sih. Salah satu yang gue lihat pertandingan tadi malam. Gimana? Kalau gue ya, kalau gue sebenarnya ngeliat ada sedikit progres, ada sedikit kemajuan. Di musim ini tuh kita memang selalu kesulitan menghadapi tim dengan high pressing dan determinasi yang tinggi, mulai dari Benfica, PSG, dan kemudian juga Napoli kan. Benfica itu kita 2 kali kita kalah, bahkan yang kedua kita dibantai kan. Sampai akhirnya kita bisa kejar lagi jadi 4-3. Tapi 4-1 itu sebenarnya menurut gue udah dibantai. Terus sisanya kita jarang ketemu tim-tim yang punya high pressing, tapi tetap kesulitan. Contohnya Fiorentina, Torino itu high pressing semua gaya mainnya, dan kita selalu nggak bisa keluar dari zona itu. Nah, baru ketemu lagi lawan Napoli kan, yang kemarin kita udah lihat ya habis kita diayam-ayamin, dan itu adalah kelihatan banget memang ya Juve ini bukan cuma musimnya Allegri doang, tapi gue ngeliat udah dari 10 tahun yang lalu tuh Juve emang selalu kesulitan ketemu high top tim yang ketemu high pressing gitu, nggak bisa. Bahkan ketika kita dulu punya Andrea Pirlo pun juga lawan Bayern Munchen yang mereka high pressing aja susah gitu keluarnya. Jadi ini masih jadi problem. Ditambah sekarang dengan squad yang sekarang dengan pelatih yang Allegri ya makin parah kan sebenarnya. Sampai kita nggak bisa keluar lawan Napoli. Dan semalam pun juga lawan Atalanta sama. Atalanta juga menerapkan high pressing, bermain lebih terbuka, defensive line-nya itu tinggi banget. Tapi gue sedikit melihat ada keberanian dari pemain Juve semalam gitu. Ada ya mungkin termotivasi juga pengen menang karena habis kena pengurangan poin. Sayangnya kita kebobolan kesalahan sendiri tadi ya. Tapi di situ gue melihat sikap pemain Juve itu agak sedikit berbeda. Mereka mulai berani untuk passing-passingan bisa keluar dari tekanan yang Atalanta tuh kemarin gue ngeliat beberapa kali build up mereka berhasil gitu sampai ke depan. Nah ini yang mudah-mudahan aja ini ada sedikit progres kemajuan gitu ya ngelawan tim-tim yang memang punya high press yang tinggi. Jadi ya semoga saja kita sudah ketemu Napoli dan ketemu Atalanta, nextnya kita ada ketemu tim-tim yang lebih uh, mungkin mainnya nggak terlalu kencang, ya mungkin kita bisa 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 dapat poin di situ. Oke. Itu sih. Jadi lu melihat justru ada progres ya? Ada sedikit ya, meskipun sedikit Sedikit banget. progres ya. Ada sedikit Iya, keberanian ya. ya. Gue salah satunya Di Maria mainnya full hard sesuai dengan kualitasnya. Fagioli kayaknya lebih baik dibanding Miretti. Senang banget main sama Jovi ya. Ya, Fagioli buat lebih buat baik saat ini dibanding. memang kelihatan lebih all round players banget sih Senang. Fabio. Miretti kan pas dapat satu peluang, aduh sayang nggak jadi gol ya. Padahal itu bisa Harusnya satu iya. satu bahan bakar buat dia tuh. Ya tapi ya bes gimana? Tapi ya gue juga nggak berharap gimana gimana orang dia masih 19 tahun juga. Iya betul banget. Gue Masih berharap Provela sebenarnya daripada Miretti kemarin yang stay. Provela yang apa Miretti yang dipinjemin, Iya, Provela iya, yang iya. stay tapi ya iya Biasanya sih udah. memang biasanya memang pemain-pemain Provela juga udah kelihatan lebih ready buat first team ya. Iya sebenarnya, tapi ya udah kejadian. biasanya pemain-pemain yang kayak gitu tuh pas latihan tuh bagus biasanya. Si Miretti tuh mungkin di pas latihannya bagus gitu, percaya diri. Tapi pas di lapangan ya mentalnya ternyata belum cukup. Iya bro, ya 19 Biasanya kayak tahun bro. gitu. Lu Iya, biasanya 19 kayak tahun gitu. dulu gimana? Iya benar, apalagi Iya main makanya. sama senior-senior kan. Main sama senior kan kadang bebannya lebih tinggi. Kemarin aja dia diparahin sama Chiesa, salah passing kan Iya salah passingnya. passing.
Chiesa Pas mintanya lagi ke kiri, dikasihnya ke kaki kanan. Marah langsung Chiesa. Ya kayak gitu kan drop tuh, bikin mental drop. Iya, 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 iya. Ya Ya, pengalaman lah. Iya, oke, pengalaman. itu salah satu opini-opini kalian ya tentang Juventus Atalanta ya. Mudah-mudahan kebobolan 8 gol ini berhenti ya. Karena kalau mainnya Oh, pragmatis harusnya berhenti dong. Bayangin coba 17 Giornata sebelumnya cuma kebobolan 7, masa 2 Giornata 8 gol. ironis Jadi ya. dan memang Napoli Napoli dan Atlanta emang lagi eksplosif ah iya banget kan. memang, Atalanta memang berapa parah gol sih. tuh dalam 3 pertandingan terakhir. Ya sayangnya kita kebobolannya juga begitu sih. Iya, iya. Enggak, sayangnya habis Napoli langsung Atlanta. Iya, Harusnya habis Napoli tangkal. Cremonese dulu atau yang lain, Salernitana lah atau siapa gitu. Sayangnya habis Napoli langsung Atlanta yang sama-sama full attack dua-duanya. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih. Kayaknya udah panjang nih, kayaknya udah 3 jam apa. Ya, kayaknya ngobrol kali ini materinya sangat seru banget, wajar panjang. Mudah-mudahan buat teman-teman suara Juventus ini bisa dapat satu tambahan input manfaat, satu tambahan input opini baru di luar dari apa opini-opini yang ada di sosmed. Karena kan opini sosmed kan banyak kan chattingan ya. Kali ini audio dan visual juga untuk bisa mendapatkan satu analisa lah buat teman-teman tahu update tentang Juventus ke depannya. Dan kita berdoa saja ya, mudah-mudahan skandal ini cepat kelar ya. Amin, Skandal ini amin. cepat kelar dan Juventus kembali lagi ke top. Sekali lagi terima kasih buat Bang Pondra. Thank you. Sama-sama, terima kasih Terima Bang kasih Jeffy. buat Bang Andar. Terima kasih sama-sama. Terima kasih buat Bang Ali. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan tidak ada skandal lagi. Kalau ada skandal lagi, kita berkumpul lagi. Jangan dong. Jangan cuma Jangan, ngomongin kita skandal dong. iya, kita kumpulin nanti pas juara aja. Oke, oke, oke. Oke, teman-teman, itu tadi dari kita semua mengenai materi yang paling update. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan share dan like dan terus tonton Suara Juventus ini karena kita akan terus update di episode-episode berikutnya. Fino alla fine, Forza 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 Juve. 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 Yoi.